yang tidak akan diambil daripadanya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Pujilah Kristus. Hidup dengan skala prioritas yang benar. Barangkali kita yang hadir di sini pernah mendengarkan istilah ini, skala prioritas. Ini istilah ekonomi sebetulnya, tapi kalau mau dimaknai dalam pemahaman sehari-hari yang biasa, ialah satu cara untuk menyusun daftar kebutuhan kita, mulai dari kebutuhan yang paling penting, paling mendesak, sampai kepada kebutuhan yang kurang terlalu penting atau kurang mendesak, sehingga kita dapat mengetahui kebutuhan-kebutuhan mana saja yang harus didahulukan dan mana yang dapat ditangguhkan. Kebutuhan manusia begitu banyak, bahkan tidak terbatas, maka kita membutuhkan skala prioritas. Skala prioritas pun tidak hanya terbatas dalam urusan ekonomi. Ia dapat diterapkan sebagai salah satu prinsip hidup yang menjamin secara lebih meyakinkan keberhasilan atau kesuksesan seseorang dalam menjalani kehidupannya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini Tuhan Yesus secara tersirat menganjurkan kepada kita tentang hidup dengan suatu skala prioritas yang benar. Tuhan Yesus memang tidak mempersoalkan Marta yang begitu sibuk sekali dalam melayani dia dan para muridnya. Yesus justru sangat menghendaki pelayanan yang dikerjakan dengan cinta yang luar biasa. Ia tidak mempersoalkan Marta, hanya ia ingin mengingatkan Marta supaya pelayanan yang luar biasa itu tidak menghalang-halanginya untuk mendengarkan Yesus. Apalagi sudah tidak mendengarkan Yesus, tidak merasakan kehadiran Yesus di rumahnya, maka percuma. Yesus sudah datang, sudah hadir di depannya, dia karena terlalu sibuk melayani, tidak mendengarkan apa yang dikatakan Yesus, sabdanya yang menguatkan kehidupan, menerangi
jalan kehidupan setiap hari, dan kehadirannya yang menenteramkan. Maria, saudarinya, justru memilih bagian yang terbaik, yang tidak pernah akan diambil daripadanya, yaitu memilih duduk dekat Yesus, mendengarkan Yesus dengan penuh perhatian, dan dengan demikian sungguh-sungguh mengalami kehadiran Yesus yang nyata, tidak hanya di dalam rumahnya itu, tapi juga dalam hatinya, dalam seluruh pribadi dan kehidupannya. Inilah skala prioritas yang benar bagi seorang beriman. Pesan bagi kita hari ini, baik Maria maupun Santa Magdalena de Pazzi telah menunjukkan suatu cara hidup dengan skala prioritas yang benar. Di atas segala sesuatu yang mereka hadapi di hidupnya, Tuhan selalu nomor satu. Tuhan dulu, dari kedekatan dengan Tuhan, baru mereka menghadapi hidupnya. Demikian pun kita yang hadir di sini. Kita perlu mempunyai satu skala prioritas yang benar dalam menjalani hidup. Entah dalam pilihan hidup apapun yang kita jalani. Sebagai biarawan-biarawati, kita mesti tahu skala prioritas yang benar yang mesti kita hidupi. Apakah memilih pertandingan sepak bola di malam hari, ataukah doa serta misa di pagi hari? Skala prioritas yang benar dapat mengarahkan kita memilih apa yang terbaik. Ataukah sebagai orang tua, skala prioritas yang benar juga dituntut. Misalnya dalam hal pengeluaran, apakah untuk menentukan, apakah untuk memberikan perhatian yang penuh kepada keluarga, anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kita, ataukah lebih memperhatikan karir dan pekerjaan. Kalau tahu mana yang paling penting, yang lebih penting untuk didahulukan, maka kita dapat hidup dengan lebih baik dan lebih benar. Demikian pula sebagai siswa atau mahasiswa, perlu ada skala prioritas yang benar. Mendahulukan belajar ketimbang aksi-aksi massa, itulah yang terbaik untuk persiapan masa depan seorang siswa atau mahasiswa. Maka hari ini milikilah skala prioritas yang benar supaya harapan-harapan kita dapat terwujud, hidup menjadi lebih bijak, dan Tuhan akan selalu menyertai.